sekarang. Nah, setiap generasi itu merepresentasikan zamannya. Kalau baby boomer itu ikon budayanya itu Beatles, ya kan, ikon artisnya siapa gitu. Itu adalah zamannya. Kan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, anak-anak sandwich ini, anak-anak kita ini ada tadi menghidupkan oleh zamannya, yang dimana teknologi sudah sedemikian rumit sehingga mereka dimalaskan oleh teknologi. Jadi hari ini siapa anak kita? Kita mengajak makan itu udah susah. Kenapa? Semuanya GoFood, gampang. Ya kan? Lebih praktis pesan makanan GoFood daripada kita pergi ke mall atau ke resto. Gitu. Belanja semua sudah online semuanya. Itu termasuk. Nah, teknologi akhirnya melahirkan penurunan kemampuan relasi sosial anak-anak kita rendah, ya kan? Mereka tidak terbiasa untuk diskusi, tidak terbiasa untuk tektokan, tidak terbiasa konflik secara offline, semuanya di online, ya kan? Nah, di online itu memungkinkan orang menjadi hiperkrasi. Kenapa? Karena dia bisa bikin akun bodoh, akun hoax, akun palsu. Nah, itu kalau dibiarkan terus, itu akan mensplitkan personality, itu akan mengacaukan kepribadian seseorang. Belum hari ini kita bukan teman-teman BI kan dikagetkan oleh pinjol, dikagetkan oleh judul. Itu semua dampak teknologi yang luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena begitu mudahnya orang melakukan pinjol dan terlibat judul. Saya ada beberapa stok klien saya yang korban judul ini Pak, sampai minjem di bank 700 juta untuk judul, habis hanya dalam 2 bulan. Istrinya minta cerai, wow macam-macam. Jadi klien saya ini laki-laki ada, perempuan ada, suami ada, istri. Wah itu kalau dibedah panjang sekali. Nah jadi apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita sandwich generation ini? Belum ada strategi khusus, tapi yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah kita tetap harus menjadi teman bagi mereka, teman sebaik-baiknya teman, karena tidak ada referensi yang paling bagus, referensi pengetahuan, referensi pengalaman, tempat bertanya selain diri kita. Kan selama ini mereka mencari tahunya di grup ini yang kita tidak tahu validasinya, karena itu sedemikian luas di kehidupan online itu, aplikasi, web, segala macam. Nah, kita harus hadir bersama mereka. Jangan terbawa arus karena mereka susah diajak jauh, diajak bicara, kita ikut mundur. Justru kita yang harus tetap proaktif, sehingga mereka masih ada apa istilahnya ya, cantauannya lah gitu, tempat untuk kembali bertanya, mama atau eyang. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek kemudian ditanyai oleh cucu kita, masih ditanyai oleh anak kita, itu masih alhamdulillah, karena berarti kita masih dipercayai sebagai sumber referensi utama. Nah banyak di luar sana itu yang orang tuanya udah ditanyai, dan orang tuanya ketika ditanyai ada nyambung. Malas ditanya udah kagak ngerti ya, akhirnya begitu kan? Udah malas. Nah ini awal-awal akhirnya betul-betul hilang gitu. Jadi meskipun satu rumah tapi bicara nggak pernah, atau bicaranya hanya sangat di permukaan, tidak mendalam. Jadi sementara ini yang bisa kita lakukan dan bisa kita optimalkan adalah tetap hadir sebagai teman mereka. Jangan pernah bosan untuk menanyakan kabar mereka, untuk menanyakan apa kesulitan mereka, apa PR mereka, apa yang patut kita dengar. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk ngajak mereka makan bareng, ya, traveling bareng, journey bareng. Karena dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itulah kekuatan akan muncul. Kapasitas akan muncul, peluang akan muncul. Itu masih lebih baik daripada kita melihat anak kita diam-diam seolah-olah itu baik-baik saja. Padahal di balik itu dia sedang menyimpan kegalauan, dia sedang berkomunikasi dengan orang yang kita tidak tahu.
dan seterusnya. Apalagi berita-berita di medsos yang beredar hari ini yang sungguh sangat membuat kita miris, yang kalau itu dibedah lebih dalam itu pasti ada peran orang tua yang belum maksimal sehingga melahirkan perilaku anak-anak yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bapak, semoga bisa menjawab. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum sesi ini saya tutup, izinkan saya untuk memberi kesempatan kepada Mbak Andita yang sudah hadir di tengah kita menambahkan sedikit informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Pada Mbak Andita mungkin singkat saja Mbak, mengingat, menimbang dan memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, dan seru banget ya Pak, ini membuka pikiran saya tentang post post syndrome dan juga tentang Gen Z yang sekarang ya. Nah, gak berlama-lama sebenarnya Mas, waduh kan mengingat menimbang memperhatikan. Masih lembur tadi malam. ya. Ini nanti ada beberapa ini ya kuis ya Bapak Ibu, ada hadiahnya juga. Nanti akan di kuisnya bakal di akhir ya. Nah, di sini saya perkenalan dulu. Saya Andita Lufiatul Ahmadani dari PT Kalbe bagian Medical Nutrients. Nah, Medical Nutrients itu apa sih? Medical Nutrients itu istilahnya divisi yang menyediakan berbagai formula komersil untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar ya. Jadi kalau kita ada Peptisol, Entramix, Entrasoy, Entrakit untuk anak, Peptigrade untuk yang ada kendala bicara, Peptisol di ginjal, Pumosol di pernafasan, Oligo, Entrasoy dan juga Karbitid yang akan muncul. Next. Nah, ini adalah nutrisi gizi seimbang yang diperlukan oleh semua orang. Next. Nah, ini problem kesehatan untuk yang menjelang lansia, biasanya ada obesitas, diabetes, osteoartritis, anemia, emosional, cancer, memori, high blood pressure, osteoporosis, dan gallstones, dan masih banyak lagi ya sebenarnya Bapak Ibu. Baik, next. Nah, maka dari itu dari Medical Nutrients sendiri punya produk nih, ada dua untuk yang dewasa hingga lansia, yaitu Entramix dan Entrasoy dan juga Peptigrade. Nah, kenapa sih Entramix dan Entrasoy? Karena Entramix dan Entrasoy ini kandungannya sudah disesuaikan dengan gizi dari mulai dewasa hingga lansia, gizi seimbangnya. Nah, kelebihannya sendiri ada yang pertama dilengkapi 12 vitamin dan 7 mineral, lalu kalorinya itu satu sajinya sudah 260 kilokalori atau setara dengan makan bakso Bapak Ibu. Makan bakso kan tapi proteinnya mungkin kelihatan tinggi, tapi belum yang lainnya kayak seratnya dan lain-lain kan belum tentu ada. Nah, kalau Entramix ini udah ada seratnya, vitaminnya, kalsiumnya tinggi, rendah laktos, bebas gluten, kolesterol. Nah, dan biasanya kan Bapak Ibu nih kalau pagi suka ada yang nggak makan karena asam lambung atau nggak nafsu, itu biasanya bisa menimbulkan resiko malnutrisi Bapak Ibu. Maka dari itu harus tetap makan. Dengan adanya Entramix ini bisa jadi pengganti makan. Jadi sebenarnya Entramix, Entrasoy dan juga Peptigrade ini merupakan makanan cair seperti itu. Next. Nah, ini ada Entrasoy yang tadi Entramix dari protein nabatinya, protein hewani. Kalau Entrasoy ini dari protein nabatinya. Next. Nah, satu lagi adalah Peptigrade. Biasanya yang punya masalah saraf atau sendi yang butuh protein tinggi nih Bapak Ibu, itu bisa menggunakan Peptigrade. Peptigrade sendiri sekarang udah bisa, misal nih aku ada kesemutan nih tapi aku ada gula juga, nah itu bisa pakai Peptigrade karena kandungannya gulanya udah pakai stevia dan juga kandungannya udah pakai isomatulosa yang GI-nya itu sangat amat rendah seperti itu. Jadi aku harus minum diabetes atau yang buat saraf dulu ya. Nah, kalau saya bingung karena sekarang kita udah bisa langsung 2-in-1 istilahnya seperti itu. Next. Nah, perlu diketahui juga bahwa produk-produk dari Medical Nutrients ini diproduksi oleh perusahaan yang memiliki standar internasional, merupakan produk nutrisi enteral dengan varian paling lengkap dan juga spesifik
Setiap produk spesifik dikembangkan secara saintifik mengacu pada guideline yang diakui nasional dan internasional, terdaftar BPOM dan memiliki sertifikat halal. Nah, tambahan lagi Bapak Ibu, untuk yang Bapak Ibu nanti bisa main ke booth-nya Kalbe, ada di dekat booth-nya Primaya, itu ada cek BMI. Cek BMI itu nanti Ibu bisa cek nih berat badannya, lalu lemaknya, kelebihan atau enggak, obesitasnya untuk masih normal atau udah masuk obesitas 1 atau 2, dan juga nanti kita ada free produk untuk yang isi scan barcode di booth-nya seperti itu. Nah, kalau gitu udah, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Mbak Andika. Tadi saya menerima informasi bahwa di akhir sesinya Mbak Andika ada ini ya, hadiah untuk penanya ya. Ya, kalau nggak ada yang lain nanti saya tanya Pak. Oh, gitu. Soalnya saya yang berprice-nya masih banyak, lumayan Bapak Ibu. Iya, gimana Bapak Ibu sekalian? Sebelum ditanya-tanya sama Mbak Andita ini galak loh kalau bertanya nih. Mending kita yang bertanya biar dia yang menjawab ya. Apakah ada dari mungkin Bapak Ibu yang sebelah sini yang bertanya? Oh, yang sebelah sini ya. Baik, saya dari bawah saja kalau ini Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya Bapak siapa? Nama saya Marin. Oh iya Bapak. Untuk Pak Sastro, Ya, maupun ya. kira-kira yang cocok nutrisi ini. Kalau Terima kasih. izin menjawab ya Pak ya. Kalau pasca stroke dan diabetes yang cocok adalah Peptigen, karena Peptigen itu memang sedang berhubungannya dengan syaraf ya. Nah, kalau Peptigen ini bisa dengan syaraf dan otak. Nah, kenapa sih harus Peptigen? Karena kandungan dari Peptigen itu sudah disesuaikan dengan kondisi pasien dengan gangguan syaraf istilahnya Pak. Kayak proteinnya kan tinggi di 14 gram dan juga ada kandungan origin monofosfat, sulfosylserin. Nah, itu yang bagus banget buat pasien syaraf gitu. Jadi kalau ada diabetes pun itu bisa menggunakan Peptigen seperti itu. Terima kasih ya Bapak Muda ya. Ya hadiahnya. Baik. Mbak Andita, ada lagi yang mau bertanya ya? Iya, boleh. Selamat siang, pertanyaan saya singkat aja. Saya dengan Eki. Di slide pertama tadi disebutkan apa ya tadi Bu ya? Kenapa ada disebutkan formula komersial ya? Apakah ada yang non komersial dan kenapa disebutnya dengan formula komersial yang tadi ada kandungan yang di slide pertama tadi saya lihat ya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Apakah komersial itu jadi lebih mahal atau seperti apa ya? Terima kasih. Sebenarnya kalau formula komersial ini biasanya identik dengan di rumah sakit juga Bu, karena sebenarnya kita adalah makanan cair atau pengganti makan biasanya, karena perbedaan susu susu dengan makanan cair ini adalah kalori kita juga lebih tinggi Bu. Jadi memang lebih identik dengan pengganti makan. Nah, kenapa penggunaannya komersial? Karena kita kan diproduksi langsung di pabrik ya Bu ya. Kalau yang non komersial ini seperti makanan yang kita makan sehari-hari, atau kalau di rumah sakit itu kita dipakai untuk pasien yang sudah sonde. Jadi makannya memang lewat selang dan belum bisa untuk mengolah makanan perutnya biasanya. Olah maupun selang, tapi dengan kondisi perutnya udah bisa mengolah makanan. Jadi kenapa kita dibilang komersial? Karena kita sudah disesuaikan dan produksinya oleh pabrik. Kalau misal non komersial biasanya di rumah sakit itu kayak ayamnya nanti di blender sendiri, terus dicampur dengan ada biasanya formula rumah sakitnya sendiri. Iya, kalau misal untuk yang bisa makan orang Ibu itu kayak makanan kita sehari-hari. Nah, tapi kan kalau kita nggak nafsu makan nih, kayak malas minyak, itu kan suka suka nggak akan makan sampai nantinya, tapi kan nutrisinya nggak tercukupi hariannya. Nah, maka dari itu adanya makanan cair ini atau pengganti makan. Terima kasih ya Bu.
Baik, terima kasih dari tepuk tangan untuk Ibu sekalian. Mbak Andina ada penanya dari yang sebelah sini ya? Ya. Maaf tadi saya telat datang tapi dengar ya Bu ya. Iya nggak apa-apa. Pertanyaannya itu aman nggak buat penyakit GERD? Oh, Kan kita tuh yang sekarang lagi kayaknya musim usia saya juga GERD gitu ya. Perasaan GERD naik gitu, lambung kan nggak enak gitu. Nah gimana tuh pengaruhnya terhadap penyakit itu ya? jujur ini juga dari pengalaman saya ya Bu ya, ini malah sebenarnya bagus banget untuk GERD, apalagi kalau saya tipikal yang nggak bisa makan pagi, tapi kalau nggak makan nih jam 9 udah perutnya udah mual-mual, biasanya kayak gitu kan Bu. Tapi di satu sisi saya juga pengen berat badannya tuh turun karena ini udah gede banget gitu kan Bu. Nah, entralis dan entrase itu bisa untuk menjadi pengganti makan, karena yang saya bilang kalorinya entralis dan entrasoi itu termasuk tinggi Bapak Ibu. Entralis terutama itu di 250 kilokalori atau setara dengan 1 kali makan. Nah, ketika saya nggak makan nih, tapi saya pengen diet juga, tapi nggak boleh nggak makan gitu loh. Saya biasanya sarapan pakai Entramix. Bukan mau promosi, tapi sekalian mencoba produk nih, beneran nggak sih yang dijual. Nah, kerabat saya pun ada yang dia memang program diet, tapi dia minum atau sarapannya itu pakai Entrasoy. Jadi kalori Entrasoy itu memang lebih rendah, tapi dia bisa bikin kenyangin gitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk berat aman atau enggak itu justru aman banget, karena dia pengganti makan, tapi nggak harus makan yang berat gitu. Biasanya kalau kita makan nasi dari 2 suap nih, aduh kok mau banget gitu kan. Nah kalau ini insya Allah bisa jadi pengganti makan. Terima kasih ya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Andina. Mbak, saya membatasi 2 pertanyaan terakhir ya. Ada dari Bapak yang di sebelah sini dengan Ibu yang di sebelah sana. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa saya batasi? Nanti kalau nggak kita naik asam lambung semua Pak. Udah jangan makan soalnya. Bisa bahan itu ya. Boleh nanti langsung ke bis aja, Nah, ada depresi juga apa Bapak. solusi penggantinya Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum berkesempatan bertanya pada sesi ini, boleh langsung kunjungi selanjutnya dekat dengan sang kita, sang Primaya ya. Baik, Kalian cek mohon izin Ibu dari Bapak yang ini ya. Saya ringkas aja, karena saya itu ditantang Pak Dadi untuk main golf juga nggak bisa akibat dari bengkel yang bermasalah. Kira-kira makanannya apa ini? Supaya menguatkan tulang gitu. Sebenarnya kalau berurusan dengan tulang ya Pak, itu biasanya identik dengan protein dan kalsium ya Pak. Nah, sedangkan kalau produk kita yang di protein dan kalsium itu ada peptidin dan juga peptisol. Nah, kalau Bapak nih nggak ada diabetes, itu bisa pakai peptisol Pak. Nah, peptisol ini apa hanya digunakan untuk yang butuh protein tinggi? Enggak juga. Kadang kalau misal Bapak Ibu nih biasanya anaknya kan udah gede-gede ya, ada yang hamil. Peptisol itu suka disarankan oleh dokter obgyn untuk menambah berat badan janin seperti itu. Jadi selain untuk sendiri ini bisa juga kalau misal punya kerabat berat badan janinnya belum ini, atau enggak post op pasca bedah, atau enggak punya luka yang butuh protein tinggi, itu bisa menggunakan peptisol gitu. Gitu sih Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, satu pertanyaan terakhir Mbak Dita ya. Ibu silakan Ibu. Terima kasih nih, terima kasih. Mbak Dita, kita tuh biasanya kan kalau sudah terjadi penyakit langsung kita minum apa ini berapa. Kalau saya tidak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana tindakan preventif. Jadi alarmnya tidak di badan kita gitu. Pengennya yang belum apa-apa di usia 60 itu. Nah, apa yang harus dikonsumsi gitu? Kadang-kadang kita ngurangi ini itu tapi nggak terstruktur kan, tentu lapar jam 11 malah makan gitu kan. Nah, jadi tindakan preventif tetapi ada yang terarah dengan makanan-makanan yang baik ini disarankan seperti apa dan apa yang harus kita lakukan gitu. Makasih ya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Dijawab ya Bu. Sebenarnya balik lagi kalau nutrisi antara ini kan bukan ada yang obatnya gitu atau kandungan obatnya itu kan enggak ya Bapak Ibu, tapi lebih ke pemenuhan nutrisi harian pasien atau enggak awam ini gimana. Nah, kalau misal untuk tindakan preventifnya, kalau untuk pola hidup ya Bu, apalagi pola makan, saya pernah kan biasanya
saya juga bertemu dengan dokter gizi. Penyaranan pertama adalah pola hidup sehat tentunya, dan juga atur pola waktu makan. Jadi ketika atur pola waktu makan dan juga pola hidup sehat seperti olahraga itu lah harus yang berat-berat Bapak Ibu, kayak jalan setiap hari 15 menit atau 30 menit itu termasuk salah satu olahraga. Karena kan balik lagi semua kondisi itu olahraga nggak harus yang berat dan harus lompat-lompat, itu enggak, tetapi dengan kardio kayak jalan kaki 30 menit itu termasuk olahraga. Jadi ketika olahraga dan pola hidupnya udah sehat seperti makanannya mungkin nggak harus turun berat badan, tapi proteinnya, seratnya tercukupi, itu termasuk salah satu preventif untuk hidup sehat atau pencegahan adanya penyakit ke depannya seperti itu. Jadi memang hidup sehat harus dimulai sejak dini. Gitu sih Bu. Baik, beri tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Izin senior, junior dengkul masih aman, jadi bisa lompat. Buat izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah sesi diskusi kesehatan kita hari ini. Saya Wanda Saputra mewakili Bapak Imam dan Mbak Andika, Mbak Andita ya, kami pamit dan undur diri. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.